Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Suka mengenalkan Engkau, Kau suka kasih setia, Kau suka ketaatan yang setia yang sampai akhir. Itulah menjadi bagian kami. Malam hari ini kami setia, kami akan taat untuk mendengar, sehingga kami akan melakukannya di kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami siap dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik, kami undang untuk Pak Victor. Silahkan Pak. Ya, penyembahan seperti ini, pujian penyembahan seperti ini, Bapak Ibu jangan dilewatkan ya. Ini sangat penting untuk menyiapkan hati kita, Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar temui Tuhan dalam pujian penyembahan. Temui Dia, Bapak Ibu. Pakai setiap kata dari pujian itu untuk bertemu Tuhan. Karena manifestasi terhebat, ya, manifestasi terhebat dari Tuhan adalah ketika ada firman, ada kata-kata, itu benar-benar menyatakan dirinya. Ya, mari kita lihat dulu dari kitab 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 21. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel, lihat Bapak Ibu, akan ada promosi kepada Bapak Ibu. Ya, siapa yang mempromosikan Samuel kepada seluruh Israel? Tuhan. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan lihat ayat 21, kita baca 1-2 ya. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab Ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Siapa mau bertemu dengan Tuhan setiap hari, setiap saat? Terima firman Tuhan. Terima firman Tuhan. Jangan hanya dicatat Bapak Ibu. Jangan hanya dihafal. Tempat terbaik daripada firman itu di hati. Gimana cara memasukkannya di hati? Perkatakan, ucapkan, nyanyikan, sharingkan. Makanya habis doa tadi kita menerima firman, sharingkan, perkatakan. Bapak Ibu kalau mau mendapat sesuatu, gak berhenti diucapkan, sampai dapat baru berhenti dia ngomong. Bapak Ibu demikian juga dengan firman. Tapi kebanyakan Bapak Ibu kita sulit bersekutu dengan firman. Ya, tapi nggak ada masalah. Asal Bapak Ibu tetap terhubung kepada Bapak Rohani. Mari kita lihat. Makanya Bapak Ibu penting sekali rumah rohani. Katakan rumah rohani. Gereja yang hebat harus menjadi rumah Tuhan. Ya, Bapak Ibu jangan pernah berpikir kalau gereja hebat jemaatnya 100. Jemaat yang di Efesus yang memenangkan Asia berapa? 119, 12 orang. Dia menjangkau Asia. Dulu kami 400, hari ini cuma 60. Yang penting gereja itu yang dibangun oleh firman Kristus. Katakan firman Kristus.
bukan firman kutip-kutip. Dan dibawa oleh seorang yang dibangun Tuhan. Lihat ketika Yusuf dibangun Tuhan, amin. Yakub dibangun Tuhan, amin. Yakub bapak rohani, Yusuf anak sulung. Makanya penting anak sulung. Saya berdoa gereja Tuhan di tempat ini menghasilkan anak sulung. Dulu anak sulungnya Yakub siapa? Ruben. Bapak Ibu hati-hati, yang dahulu bisa menjadi yang akhirnya Ruben diturunkan. Nggak hormat dia sama Bapak rohani. Hormati Bapak rohani kita. Ya, turun pangkalnya. Diganti sama siapa? Yusuf. Dahsyat nggak jadi anak sulung? Buktinya Yusuf. Siapa di sini mau dahsyat? Jadi anak sulung. Mungkin Bapak Ibu sudah pendeta di gereja masing-masing, tapi Bapak Ibu harus menemukan Bapak rohani sejati. Amin. Dan jadi anak sulung. Dan apa yang terjadi? Yusuf dahsyat nggak? Dahsyat dong, luar biasa. Tapi dia mulai mengajari Bapak rohaninya. Mentang-mentang hebat dia, makin pintar dia, makin baik pengetahuannya. Ya, udah langsung ganti lagi kesulungan. Diganti sama siapa? Yehuda. Yehuda lah menjadi pola yang kekal sebagai anak sulung. Apa pekerjaannya Yehuda sebagai anak sulung? Dia merangkul semua anak-anak dalam rumah. Dia juga menjadi kekuatan bagi bapak rohaninya, menjadi semangat bagi bapak rohaninya, menjadi mahkota bagi bapak rohaninya, menjadi kebanggaan. Ya, itulah gereja yang hebat. Kita lihat apa yang menyebabkan Samuel ini seperti ini, terus didatangi firman. Firman Kristus, hanya firman Kristus Bapak Ibu yang akan membuat kita menjadi seperti Kristus. Dan firman Kristus itu hanya dalam rumah rohani. Gereja yang sulung, gereja yang tidak biasa, gereja yang bukan organisasi, gereja yang adalah tubuh Kristus, gereja yang tanpa tembok. Temboknya udah Tuhan, berarti tanpa batas. Dia bisa, ya ada lagunya itu, mantap sekali. Ku tak pandang kau dari gereja banyak orang hanya di mulut itu. Nomor tipu-tipu tangan ini doh, langsung nggak bisa ngomong lagi. Ketemu dengan yang ada ha-ha-hanya, nggak bisa ngomong lagi. Yang ada kanya nggak bisa ngomong. Itu bukan gereja yang Tuhan mau. Gereja yang Tuhan mau, dia menjadi garam bagi semua orang. Dia menjadi terang bagi setiap orang. Amin. Ya. Baru-baru ini tahun yang lalu ada layar saya itu 3 Muslim, 3-tiganya. Anaknya mau menikah. Dia bilang, Kila, bisa Kila jadi pembimbing pranikah saya, katanya. Muslim. Oh gitu ya? Serius? Iya serius. Jadi gimana? Saya bilang, ajak mamamu. Mamanya Muslim. Datang. Ajak calonmu. Datang. Adakah garam hanya milik satu jenis makanan? Semua makanan. Adakah terang hanya menerangi sebagian kegelapan? Semua kegelapan. Seluruh dunia di bawah kegelapan. Amin Bapak Ibu. Jadi bisa, kita bisa membimbing setiap orang, setiap suku, setiap agama, setiap. Itulah bukti gereja Tuhan Yesus Kristus. Jadi gereja bukan organisasi Bapak Ibu, bukan denominasi,
Kenapa jadi denominasi dan organisasi? Karena kita tinggal di negara hukum. Orang yang berkumpul nggak boleh sembarangan, perkumpulan yang liar. Tuhan juga nggak mau kita menjadi orang-orang yang liar. Karena Tuhan menata hidup kita begitu rapi, tersusun, indah. Amin. Haleluya. Kita lihat nih, Samuel ini luar biasa. Mari kita mundur ke atas. Bapak Ibu mau menerima firman Kristus, mau memanifestasikan Kristus, harus bertemu dengan Kristus, kehidupan Kristus, pribadi Kristus di dalam diri seorang Bapak rohani. Mari kita lihat 1 Samuel 3 ayat pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Nah ini yang nggak boleh dialami oleh kita sebagai gereja Tuhan. Katakan kiri kanan, tidak boleh jarang penglihatan, tidak boleh jarang firman iman. Ini firman hidup ini yang dikatakan ini. Tidak boleh. Kenapa? Rumah Imam Eli, di rumah Imam Eli sedang ada apa? Tabut Allah. Tabut Allah itu apa? Lambang ikat janji. Berarti apa? Kalau kita ikat janji, suami istri ikat janji, apa dikatakan? Tidak boleh berpisah selain Tuhan ada di mana? Di surga lah Bapak Ibu. Kita ada di mana? Di bumi. Jadi gimana? Tuhan harus buka surganya. Amin. Berarti surga dan bumi menjadi satu. Kalau udah Tuhan menyatu dengan kita, firman-Nya jarang atau melimpah. Dia datang untuk membawa hidup yang jarang atau hidup melimpah. Berarti seharusnya di sini apa? Pada saat itu, pada masa Eli, firman Tuhan melimpah, penglihatan juga sering. Harusnya begitu. Ini kok jarang? Lebih banyak ngomong tentang karir, lebih banyak ngomong tentang apa yang biasa sering banyak ngomong. Ya, para pria-pria. Pria adalah gambaran Kristus. Harusnya melimpah perkataan Kristus dalam segala aspek. Karena Kristus memenuhi semua dan segala sesuatu. Ditanya tentang bisnis, melimpah. Ditanya tentang keluarga, melimpah. Ditanya tentang mengelola keuangan, melimpah. Hidup sehat, melimpah. Iya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita lihat Samuel. Luar biasa Samuel. Ya, ayat 2. Pada waktu suatu hari Eli yang matanya mulai kabur. Wah, ini kolesterol tinggi ya. Gulanya tinggi juga ini. Ya, tensinya tinggi. Wah, semua tinggi yang negatif-negatif. Ya, harusnya firman yang tinggi. Iya kan? Sedang berbaring di tempat tidur. Waduh, iya, kurang olahraga. Susah melompat kalau pujian. Ya, menumpuklah kolesterol. Kaburlah semua. Ya, Bapak Ibu datang sekali-sekali ke Medan ya. Lihat Bapak rohani kami usia 63 tahun. Wow, belum seberapa yang tadi Bapak Ibu. Dia akan lari sana, lari sini, lari sini. Nah ini buktinya. Anaknya yang terlatih. Ya benar Bapak Ibu, saya bisa naik ke lantai 3, itu lari bawa beban, nggak ngos-ngosan. Karena normal semua. Udah dibuktikan Pak. Nggak asal ngomong Pak. Tanyakan kiri kanan, kamu gimana? Ya, Bapak Ibu, nggak boleh asal iman. Iman itu harus dibuktikan. Biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna. Jiwanya smart, tajam. Benar Bapak Ibu, itu ada saksinya di belakang. Tajam, belajar. Tentang apa? Belajar cepat. Saya dulu nggak ada pengalaman di sawit, tapi langsung saya bilang,
dengan pertolongan Roh Kudus, Roh kebenaran, kemampuan Allah. Tuhan tunjukin ini. Whoops. Semua gempar kita bikin di Aikanopan. Ya benar Bapak Ibu. Itu hebatnya menjadi anak Tuhan, anak sulung. Amin Bapak Ibu. Ya, buktikan dalam segala aspek. Karena Kristus itu memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi nggak hanya aspek spiritual. Bapak rohani kami juga pebisnis. Jadi nggak boleh hanya aspek spiritual, harus segala aspek. Katakan segala aspek. Semua diatur, ditata, dibangun ulang, dibaharui, dipulihkan. Ah itu Bapak Ibu. Makanya dahsyat firman Kristus ini. Haleluya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Kasih Pak John. Ya, lihat. Samuel ini dari sejak kecil sudah menyukai hadirat Tuhan. Siapa di sini mengalami hadirat Tuhan tadi? Sukai Bapak Ibu. Jangan menjadi biasa-biasa. No. Saya kalau udah tersentuh hadirat Tuhan, langsung berhenti saya. Berhenti. Karena apa? Hadirat Tuhan berarti apa? Tuhan mendatangi Bapak Ibu. Jangan seperti Kain. Didatangi. Terus dilawan. Terus ditunggangi. Kenapa? Karena Kain merasa hidupnya sukses. Hebat. Jangan Bapak Ibu. Hadirat Tuhan nomor 1 Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mulai merasakan, wow, belum pun merasakan. Saya kadang-kadang dengar ketukan musiknya tadi, pas Ibu Catherine ngomong, saya bilang sama Alek, langsung masuk. Saya nggak mau kehilangan hadirat Tuhan. Samuel sampai tidur dalam hadirat Tuhan. Masih kecil. Makanya anak-anak Bapak Ibu mau menjadi anak-anak yang hebat, anak-anaknya mau bawa terus ke rumah Tuhan. Jangan bilang sibuk. Adalah, inilah. Saya akan bagikan 2 orang. Ketika mereka bertemu hadirat Tuhan, bertemu firman Tuhan, semuanya lewat. Selama saya bekerja mulai tahun 94, saya nggak bisa dihentikan oleh siapapun. Mau bos, mau apa, saya nggak bisa. Saya bilang no. Saya harus ikuti pertemuan-pertemuan ibadah yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Setiap ada WhatsApp, saya pastikan saya lebih dulu mengatakan, yes, hari ini kita doa, yes. Padahal saya juga bekerja. Makanya tadi di awal saya bilang, saya harus taatnya setia, taatnya mengabdi, taatnya memberi ruang yang lebih dahsyat lagi, available kalau bahasa Inggrisnya. Tersedia. Pilih pekerjaan. Kenapa? Karena Kristus mau datang. Kristus mau hadir. Kristus mau menyatakan dirinya. Pria-pria sejati itu adalah gambaran Kristus. Dan wanita-wanita sejati adalah gambaran gereja yang batu karang yang teguh. Gereja itu gambaran daripada produk kehidupan Yesus itu sendiri. Istri itu diambil dari mana? Berarti dari dalam pria. Kalau Bapak Ibu, kalau Bapak tidak memproduksi kehidupan Kristus dalam diri Bapak Ibu tidak akan menemukan istri yang sejati. Ya benar Bapak Ibu. Makanya Yesus mencari, siapa ini pengantin wanitaku? Di rantau perapat ada enggak? Katakan amin. Harusnya nggak usah saya bilang tadi katakan amin. Yes, kami benar. Harusnya nggak mau ya jadi pengantinnya Kristus. Gereja itu pengantin Kristus. Makanya Yakobus tadi kan kita udah baca. Janda-janda. Siapa itu janda-janda? Gereja yang tidak memanifestasikan Kristus. Yatim piatu adalah orang-orang yang tidak memiliki Bapa rohani dan Roh Kudus. Ya banyak saya temukan, jemaatnya banyak, persembahannya banyak, tapi mereka tidak merupakan
suami Kristus, pengantin Kristus. Jadi saya pede. Bapak rohani kami di Muar di Malaysia hanya 200 orang jemaatnya. Tapi dia membimbing para perdana menteri, para pengusaha dan yang lain. Itulah gereja yang sesungguhnya. Efesus. Baca Bapak Ibu ya, Efesus kisah 19. Jemaatnya 19. Bisa menjangkau Asia. Nah, kita ada berapa ini? Harusnya kita lebih dahsyat lagi. Dan kita adalah generasi yang terkemudian. Berarti apa? Kita punya kans besar untuk menjadi orang yang dahsyat. Makanya ayo kita ikuti lagi. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Wow. Samuel, dan dia menjawab, "Ya Bapak," katanya. Wow, siapa di sini mau dipanggil Tuhan? Bukan masuk surga maksudnya, mau mati. Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira Tuhan tertarik surga atau bumi? Gak ada yang berani ya? Gak ada yang berani. Saya jamin Tuhan lebih tertarik kepada bumi. Surga itu hanya atmosfer, hanya spiritual. Tuhan mau itu direalisasikan. Makanya Tuhan menciptakan langit dan bumi itu satu paket, tidak terpisah. Makanya Yesus menitipkan satu kunci dalam doa. Datanglah, jadilah di mana? Seperti, cek kerajaan siapa yang kita bangun? Kerajaan Simanjuntak, kerajaan Sihombing, kerajaan ini. Pastikan Bapak Ibu yang diturunkan selalu kerajaan Kristus. Kerajaan dunia telah menjadi kerajaan Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yesus dan Kristus. Siapa Kristus? Kristus kepala dan Kristus tubuh. Yesus kepala, kita tubuh. Berarti apa? Penguasa dunia harusnya siapa? Kepala udah di sana. Kita dong. Tanya kiri kanan, kita penguasa. Kita penguasa. Di sekolah kau penguasa. Di perkebunan kau penguasa. Di mana lagi? Di marga-marga kau penguasa. Tapi kau berkuasa dalam kebenaran. Kebenaran yang membawa damai sejahtera, sukacita, peninggian, kemerdekaan. Bukan otoriter, bukan kesombongan. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Mari lihat selanjutnya. Hebat ini, saya suka hidup seperti ini, dikejar-kejar oleh Tuhan. Banyak orang mau mengejar Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengejar Tuhan belum tentu dapat. Di mana rupanya Tuhan? Susah itu. Tapi kalau Tuhan mengejar kita, pasti dapat nggak? Pastilah. Pastilah. Saya suka ini posisi rohani. Posisi rohani dikejar Tuhan. Katakan kiri kanan, tempatkan dirimu di posisi rohani untuk selalu dikejar Tuhan. Di mana itu? Di sini. Saya lagi training di perusahaan tempat saya bekerja. Orang dunia lebih peka hadirat Tuhan daripada orang-orang rohani yang udah familiar, udah terbiasa hadirat Tuhan. Jadi kepekaan jadi nggak ada. Orang dunia peka. Makanya lihat, Nebukadnezar langsung bisa lihat ada Allah ini dalam diri Daniel. Raja Firaun juga bisa melihat. Ya, saya menerangkan. Training, bikin pelatihan. Tiba-tiba ada satu orang yang mengikuti training. Dia bilang, "Bapak pendeta ya?" katanya. Padahal yang saya terangkan tentang bisnis, Pak. "Bapak pendeta?" Ya, saya nggak mungkin lagi tidak menjawab iya kan? "Oh iya, Pak, saya usul. Usulnya apa? Besok kita kebaktian." Gak jadi training lagi, Pak. Lapar dan haus akan firman, engkau akan tularkan kepada banyak orang. Kalau engkau posisinya seperti Samuel ini, dikejar-kejar Tuhan, dibangun oleh Tuhan. Ya, karena engkau hidup dalam rumah Tuhan. Lalu berlarilah ia kepada Eli. Wow, siapa Eli ini? Bapak rohaninya. Yang manggil siapa?
Kok lari kepada bapak rohaninya? Ada yang bisa jawab? Nggak ada kira-kira di sini. Tuhan tuh kepastian. Bapak Ibu, ada banyak ayat saya bisa tunjukkan. Seorang bapak rohani itu sangat ditinggikan oleh Tuhan. Benar Bapak Ibu. Karena menjadi bapak rohani tidak mudah. Jadi sejahat-jahatnya Imam Eli, tetap dia punya perkenanan Tuhan. Makanya berbicara kepada anak rohani, dia pakai suara bapak rohaninya. Saya sering mendengar hal seperti itu dalam hidup saya. Saya pikir bapak rohani saya manggil. Oh tidak. Itu Allahnya bapak rohani. Katakan Allahnya bapak rohani. Allah yang benar. Katakan Allah yang benar adalah Allah bapak rohani. Ada banyak Allah. Tadi saya sudah sampaikan, ada banyak Allah yang membuat jemaat Korintus terpecah-pecah, sombong, angkuh, merasa lebih hebat, dan dia tidak merasa membutuhkan lagi bapak rohani. Yesus saja sampai 30 tahun butuh bapak rohani. 30 tahun. Dia 3,5 tahunnya di muka bumi. Jadi waktunya paling banyak dipakai untuk siapa? Halo Bapak Ibu. Dan jangan bilang aku udah tua. Masa bapak rohaniku lebih muda? Ya, kami punya 3 bapak rohani. Apakah 3? Enggak juga, 1 punya itu. Karena 1 bapak yang mengerjakannya. Ya, yang paling kami sebut sumber utamanya adalah di Muar. Itu lebih muda dari bapak rohani kami yang di Bandung. Jadi bukan soal usia, tapi soal posisi rohani. Bagaimana kita bisa mendapatkan terus aliran kehidupan, kebenaran, dan kita melalui hidupnya kita menerima semua berkat rohani yang bisa diwujudkan. Amin Bapak Ibu. Lalu berlarilah ia kepada Eli. Wah, saya suka ini. Katakan berlari. Berlari kepada bapak rohani. Jangan berlama-lama. Bentar ya Pak, 5 menit lagi. Padahal jadi 1 jam. Bentar lagi lah Pak, bentar lagi. Nggak ada yang pasti. Samuel, dia berlari. Ini hebatnya, ini pengikut sejati. Tadi yang pertama apa? Pengikut sejati. Katakan pengikut sejati. Katakan kiri kanan, jadi pengikut sejati. Ya, jangan berlambat-lambat Bapak Ibu. Ini kerajaan. Katakan ini kerajaan. Ini bukan demokrasi. Ya, terlalu banyak kita dibina dalam demokrasi. Ya, bisanya itu demokrasi. Nanti kita ubah, itu demokrasi. Kita tunda aja pemilu. Saya bilang, tunda aja puasanya. Karena pemilu banyak yang curang, banyak yang tidak bagus pelaksananya. Puasa banyak pelaksananya nggak bagus kan? Tapi ikut buka puasa, ikut tetap Ramadan. Karena banyak keluarga saya Muslim Bapak, jadi saya tahulah apa mereka, lucu-lucu mereka. Ayat 5, lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapak. Wow. Padahal bapaknya bukan ini sebenarnya kan, bapak jasmaninya kan? Siapa namanya? Elkana. Mantap dia. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Lihat loh Bapak Ibu,
Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah diwahyukan. Berarti belum menerima pewahyuan akan Kristus. Tapi kenapa dia dikejar-kejar? Itu yang mau kita akan lihat. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Jadi siapa yang akan membawa kita kepada Allah yang sebenarnya? Bukan pendeta, Bapak Ibu, sorry. Bukan merendahkan pendeta. Bukan sintua. Bukan frater. Siapa lagi jabatan-jabatan kerohanian? Eporus. Ya, saya diskusi, Bapak Ibu, kita harus hormat dengan semua orang. Saya diskusi dengan beberapa teman dari AKBP. Saya bilang, kalian melakukan dasar firman-Nya apa? Di mana tertulis? Makanya saya punya juga Alkitab bahasa Batak. Bapak Ibu harus perlengkapi. Gereja anak sulung harus memperlengkapi dirinya dengan banyak hal. Sehingga dia siap untuk dipakai oleh Tuhan kemanapun Tuhan mau pakai. Daniel, lihat, dia pelajari semua filsafat orang-orang Kasdim. Paulus, ahli dalam Alkitab, pelajari Bapak Ibu. Yang salah kalau itu kita andalkan. Yang salah kalau kita bermegah dengan semua pengetahuan itu. Paulus mengatakan, aku anggap sampah itu. Tapi apakah dia berhenti belajar? Enggak. Belajar. Kejar. S1, S2, S apa lagi? Sampai teler. Tapi Bapak Ibu letakkan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang memakainya. Jangan jadi kita yang coba-coba. Saya berapa kali bekerja nggak pernah pakai ijazah. Nggak pernah. Saya dilamar. Bukan melamar, Pak. Jadi digenapi. Semua akan digenapi. Makanya Bapak Ibu, ayo hidup oleh firman Kristus. Bagaimana itu dinyatakan? Kita lihat Samuel, kisah Samuel. Ya, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, ayat 9. Dan apabila yang memanggil kau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan ini kepada Eli. Tapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahwa kan Allah lebih daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semua itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Bapak Ibu jangan punya sikap seperti ini. Suka-suka dia lah. Kan itu. Itu makanya Daud tuh hebat. Daud banyak gak dosanya? Gak pernah dia bilang seperti itu. Dia melakukan sama seperti yang kita pelajari di awal. Dia hancur hati.
Ketika Bapak Ibu melakukan kesalahan, hancur hati. Gak usah salah menyalahkan. Ya. Selanjutnya, ayat 19. Dan Samuel, kita baca 1-2 ya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Kalau bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, dan Samuel itu bertumbuh rohaninya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kita lihat di Samuel berikutnya. Sebelumnya, bukan berikutnya. Apa yang membuat Samuel bertumbuh ya? Kalau tadi bertumbuh, udah kenal Tuhan, Tuhan firman sudah dinyatakan tadi kan? Sampai dia tahu pun kesalahan daripada bapak rohaninya sendiri. Bener nggak? Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu melihat kelemahan seorang bapak rohani, Bapak Ibu nggak boleh sembarangan berbicara. Halo, lihat Samuel, segen. Nabi Nathan mau menegur Daud gimana? Wih, dibuat puisi dulu Bu, puisi dulu dibuat. Kan enak kan dengar puisi kan? Nah kebanyakan orang bisa marah-marah sama Bapak rohani. Yang tadi traktir dulu kan lebih enak. Tapi kayaknya masih apa? Udah, tunda dulu, traktir lagi besoknya. Tapi sampai Tuhan melihat hati Bapak Ibu, yang ingin Bapak rohani Bapak Ibu mengalami terus terobosan demi terobosan, sehingga dia mengakhiri garis finish. Ya benar Bapak, itu kerinduan saya kepada Bapak rohani saya. Saya harus membawa dia kepada garis finish. Murid-murid membawa Yesus kepada garis finish. Ya, antarkan. Makanya kita harus mengabdi kepada Bapak rohani supaya mereka mencapai garis finish. Amin. Mari kita lihat 1 Samuel 2 ayat 21. Di 1 Samuel 3 dia belum mengenal firman, belum mengenal Tuhan, benar nggak? Kita lihat. Ya, kalau ada bahasa Inggrisnya ada nggak? Oh nggak ada. Makanya Bapak Ibu, gereja Tuhan, gereja anak sulung itu jago berbagi bahasa, termasuk bahasa Batak. Ya, kami sekarang lagu-lagu kami bahasa Batak Bu. Ya, banyak orang lagunya bahasa Inggris. Ya, kami bahasa Batak, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa apa lagi? Hah? Oh ini Jawa. Ngandol Gusti, ngandol Gusti, ngandol Gusti. Sapendino, ino wange, jeng 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 jeng. Benar Bapak Ibu, karena kita nggak boleh asing dengan semua orang. Mau memenangkan penyamun, saya mau seperti penyamun kata Paulus. Mau memenangkan itu gereja anak sulung, gereja yang memanifestasikan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dia bisa mempenetrasi semua. Jadi bisnismen oke, jadi pengkhotbah oke, jadi penyanyi oke, pemain bola oke, pemain karate oke, semua oke. Tapi untuk menampilkan Kristus, bukan mau menampilkan kok jago, nanti ditinggalkan Tuhan digini langsung mati. Ayat 21, 1 Samuel 2 ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana. Kalau bahasa Inggrisnya bukan mengindahkan. Gak ada bahasa Inggrisnya ya? Ada, oke. Supaya tertarik semua bahasa Inggris. Oh udah tua Pak, mana tahu lagi kita. Yes no, yes no, yes no. Jangan batasi diri Bapak Ibu. Ya, ibu rohani kami umur 60 sekian, saya pernah bersama dengan dia karena kita ikut setiap tahun dulu sebelum Covid tuh 2 kali setahun konferensi internasional. Ya, saya tahu dia nggak tahu bahasa Inggris, tapi lama-lama udah pintar bahasa Inggris. Jadi semua bisa kita pelajari Bapak Ibu untuk membuktikan ada Kristus dalam diri kita. Bersama segala perkara dapat di dalam. Nah, bahasa aslinya bukan kutanggung. Bahasa aslinya mengatakan I can do all things
through Christ. Jadi kita bisa. Jadi kalau Kristus termanifestasi, Bapak Ibu disuruh menyetrika, oke. Disuruh nyuci, oke. Disuruh masak, oke. Apalagi? Makanya istri kita bisa kita buat jadi bukan pembantu, ratu. Kalau dia ratu berarti kita kalau istri Bapak Ibu pembantu, Bapak siapa? Kan harus sepadan. Ya. Demikian juga ibu-ibu. Buat suami kita jadi raja. Ya kan? Jangan buat dia jadi apa? Gak berani ibu ini. Gak usah. Ya? Oh, dibawa ke tiang. Hah? Bawa ke tiang? Waduh, gak usah lah ya. Jauh lah itu daripada kita. Dan Tuhan ada? And the Lord visit, mengunjungi. Ibu-ibu mau dikunjungi Tuhan? Terlalu panjang waktu kita singkat, saya bisa ceritakan kenapa Hana dikunjungi Tuhan. Harus dikunjungi Tuhan. Posisi yang tepat adalah kita dikunjungi Tuhan. Bukan mencari Tuhan. Di mana Tuhan ini? Di mana Tuhan ini? Tuhan! Doa usir kami. Alai cono doho. Itu udah puisi si tiba laut itu. Yang benar itu Tuhan nggak jauh dari kita. Dia ada dalam kita. Semua ada di unsur-unsur ini, semua adalah unsur kebenaran. Itulah dirinya. Makanya setiap binatang itu juga mewakili dirinya. Jadi elemen-elemen Tuhan ada di mana-mana, Bapak Ibu. Bapak Ibu selalu bisa lihat Tuhan di mana-mana. Itu baru benar. Amin. Jadi dikunjungi Bapak Ibu, ya. Dan Tuhan mengunjungi Hana sehingga dia mengandung. Itu mengandung yang benar. Ini mertua yang mengunjungi anak lahir. Yang mau jadi apa anak itu? Udahlah. Ada yang masih lari-lari semua saya lihat. Tuhan mengunjungi sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak. Dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel. Bisa ayat? Oh, masih ayat yang sama ya. Samuel grew. Itu artinya apa? Bertumbuh. Bapak Ibu, dari mana Samuel bertumbuh rohnya? Sementara dia belum mengenal firman, belum mengenal Tuhan. Ada yang lebih dahsyat. Ada yang lebih dahsyat. Ayat 26. Coba kasih bahasa Inggrisnya lagi. Ayat 26. Tinggal geser kan? Makanya Bapak Ibu, dahsyat rumah rohani. Saya 3 sesi bicara firman Tuhan sama Alek. Makanya saya bilang kau harus bersyukur Lek dengan saya bilang. Itu sesi, itu 1,5 jam kali 3, berarti berapa jam tuh? 4,5 jam. Saya menerima itu 4,5 jam. Tapi Alek bisa ceritakan Tuhannya sampai 1 jam aja. Untuk membangun hidupnya. Dan ini luar biasa. Ayat 26. Tapi Samuel yang muda itu semakin besar. Grew. Jadi bertumbuh lagi rohnya. Dan yang luar biasa ini Bapak Ibu. Dan semakin disukai. Baik. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar. Dan semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan. Maupun di hadapan manusia. Anak siapa mau seperti Samuel? Wow. Saya punya anak, tadi saya sudah sampaikan. Dia sulit mendengar, hanya 10% mendengar, sehingga sulit berkata-kata.
Tapi Bapak Ibu saya mau saksikan, dia disukai banyak orang. Kenapa? Karena dia bersih, dia penolong, dia pekerja keras, dia disiplin, dia sangat humble. Ada saksinya di sana. Sehingga apa? Disukai banyak orang. Kalau dia disukai banyak orang, ya pastilah Pak, banyak berkatnya ya kan? Iya, banyak uangnya. Dan ketika selalu dia dapat uang dari banyak orang yang menyukai dia, itu nggak pernah dia langsung masuk kantong. Dia bilang, untuk papa, untuk mama. Disukai Tuhan dan disukai banyak orang, manusia. Bukan karena ranking 1, bukan karena sekolah di international school, tapi karena bertumbuh. Katakan bertumbuh. Rohnya bertumbuh. Rohnya bertumbuh. Nah, kita mau masuk. Kenapa dia bisa bertumbuh? Apa yang membuat seorang rohnya bertumbuh? Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, seorang Bapak rohani, pekerjaannya hanyalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan agenda Tuhan di bumi. Dan apa yang dilakukan Hana? Hana sebagai orang tua, dia juga dikunjungi oleh Allah yang benar. Katakan Allah yang benar. Saya melihat banyak orang seperti Miriam. Dia dapat penglihatan, dia dapat ini, tapi nyerang Musa, nyerang hamba Tuhan yang lain. Itu bukan Allah yang benar. Jemaat Makedonia sangat miskin dan banyak kekurangan, banyak pencobaan. Alkitab mengatakan mereka sangat bersukacita. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka bertemu dengan Allahnya Paulus, Allah Bapak rohani mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka semakin dekat dengan Bapak rohani mereka. Mereka mensupport, memberikan topangan, memberikan persembahan, memberikan semuanya kepada Bapak rohani, sehingga Bapak rohani melimpah. Buat Bapak rohani kita melimpah. Dari mana dia berharap kalau bukan dari anak-anaknya? Dia nggak bisa melakukan sembarangan, hanya melakukan kehendak Allah. Nah, apa yang terjadi? Samuel ini menjadi pengikut yang sejati. Ketika dia mengikuti Bapak rohaninya itu Imam Eli. Imam Eli melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan bapaknya. Apa yang terjadi? Maka Samuel juga sedang melakukan kehendak Allah, sekalipun dia belum mengenal Allah. Dan apa yang terjadi? Orang yang melakukan kehendak Allah itu sama seperti orang yang makan. Makananku adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Makanya Bapak Ibu, anak saya sorong terus dekat-dekat dengan Bapak rohani. Saya sorong. Saya lihat dia, saya ajari dia baca firman, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Jangan dipukuli Bapak Ibu. Hafal lebih lagi, hafal lebih lagi. Stres dia nanti Bapak Ibu. Nanti jam 7:05 dia nanti. Tapi apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Suruh dia datang ke sini. Suruh ngepel. Suruh berkontribusi. Suruh melakukan semua banyak hal. Itulah pengikut yang sejati. Saya juga dulu melakukan hal yang sama. Saya nggak tahu baca Alkitab. Tapi kok enak, hadirat Tuhan kok ada di sini. Setiap memuji Tuhan kok rasanya luar biasa. Ya ikut ke Kisaran dulu Pak John, ke Kisaran. Saya ikut kemana-mana, ikut terus. Sampai akhirnya kita mengalami seperti Samuel. Akan ada waktunya Tuhan akan memanggil anak-anak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terus mendorong anak-anaknya, datang, jumpai Pak John malam, jumpai Ibu, terserah mau panggil Papa, Mam, pendeta. Bukan soal panggilan, tapi soal kepengikutan. Kepengikutan yang sejati. Katakan kepengikutan yang sejati. Di sana harus ada ketaatan yang setia. Ketaatan yang mengabdi,
ketaatan yang makin memberi diri. Itu kepengikutan yang sejati. Benar, Pak. Jangan banggakan kau sibuk, pengusaha. Di tempat kami, waduh, ada yang ratusan juta per bulan. Tapi nggak ada itu, sama aja semua. Sekali kasih persembahan 100 juta. Apakah kita bangga dengan hal ini? Enggak. Toh juga yang dibanggakan Yesus yang miskin juga. Bukan soal itu Bapak Ibu, soal hati. Karena Tuhan yang menilai, bukan kita yang menilai. Ini semua terbuka di hadapan Tuhan. Gak boleh kita menilai Bapak Ibu dengan apapun. Itu makanya kita perlu manifestasi Kristus. Bapa menyatakan diri. Kristus itu adalah hubungan Bapa dengan anak. Itu Kristus. Makanya Bapak Ibu ketika Kristus dinyatakan, cintakan Bapa. Dan Bapa rohani itu mewakili Bapa di surga. Makanya Filipus bilang, guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, itu pertanyaan yang konyol. Coba lihat Bapak Ibu. Makanya Yesus ini sering marah. Ya, jangan buat Bapak rohani marah-marah. Buat dia makin muda. Dekati dia. Dekati dia. Ikut dari dekat. Itu pengikut sejati. Mari kita lihat Yohanes 14. Oh, haleluya. Makanya Bapak Ibu ayo ambil posisi dikunjungi oleh Tuhan. Buat anak-anak Ibu dikunjungi oleh Tuhan. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepada Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Itu memang benar. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan Bapa di surga, Bapaknya Bapa rohani kita. Bapak Ibu, nanti kita akan lihat ya kisahnya Musa dan Filipus ketemu dengan Kristus, yaitu Bapa dan anak, kehidupan Bapa dan anak. Itu Bapak Ibu, apa ya? Nggak ada lagi titik sentuh dunia, titik sentuh masalah nggak ada lagi. Disitulah waktunya kita akan bisa mempengaruhi dunia. Tapi kalau banyak masalah, gimana mempengaruhi dunia? Tuhan katakan kasihilah satu dengan yang lain, maka dunia akan tahu. Nah kita kasihnya nggak jelas, kadang kompak, ya kan? Kalau ada maunya, kadang enggak. Kenapa? Karena kasihnya masih campur-campur. Hari Minggu agape, ya kan? Senin sudah berubah, jadi pilih agak halus. Ya, storge, akhirnya makin habis, hanya kasihnya dingin. Tuhan mengatakan, kau itu udah jatuh. Oh haleluya. Yohanes 14. Kata Filipus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu sudah cukup. Ini perkataannya memang benar. Kata Yesus padanya, telah kau sekian lama sama-sama dengan kamu, Filipus. Sebutlah nama Bapak Ibu ya. Telah sekian lama aku bersama dengan Pak John ini, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Cek. Ya ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku. Percaya Bapak Ibu. Ayat 1. Sudah dapat ayat 1? 1, 2 ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga. Siapa ku di sini? Yang diutus Tuhan. Siapa yang diutus Tuhan? Bapa rohani. Kenapa hati kita itu nggak beres? Gelisah. Kalau bahasa Inggrisnya itu terganggu. Terus hatinya nggak damai. Karena nggak ada kepercayaan.
Saya Bapak Ibu, saya sangat percaya dengan Bapak rohani saya. Makanya keputusan-keputusan apapun saya share ke dia. Pekerjaan saya share. Dulu saya kerja di farmasi. Saya pikir inilah jalan Tuhan membuat kami kaya raya. Tiba-tiba dia bilang, stop farmasi. Ya, dulu saya bisnis farmasi, saya sering tidur di rumah Pak John dan Ibu. Tiba-tiba Bapak rohani kami bilang, stop. Jadi apa Pak bisnisnya sekarang? Sawit. Hah? Sawit. Gak tahu kita gimana. Sawit siapa yang mau dikerjain? Gak jelas. Karena puluhan tahun saya kerja di farmasi. Sawit. Tapi kalau kita taat Bapak Ibu, percaya, taat, Tuhan akan buka jalan. Ya benar. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, hei, pamilimu kan punya ini. Ya benar. Saya datang, ya silakan. Makanya Bapak Ibu percaya. Ini yang dilakukan Samuel. Dia percaya kepada Hana. Hana membawa anaknya ke rumah Tuhan. Makanya orang-orang tua jangan bawa anaknya ke plaza makan Kentucky Fried Chicken, California Fried Chicken, apalagi chicken di sini. Bawa anak kita ke rumah Tuhan. Yesus dibawa juga ke rumah Tuhan. Semua orang-orang hebat dibawa ke rumah Tuhan. Dilatih dalam rumah Tuhan. Lihat Daud, dia bukan pendeta, dia raja, dia pengusaha, dia hakim, dia pengacara, dia imam. Wow, banyak kali jabatannya. Tapi kesukaannya, banyak pengusaha di sini kesukaannya apa? Restoran, seafood. Sampai kolesterol kayak imam tadi, kabur. Udah sakit baru datang kepada pendetanya. Udah sakit. Makanya Bapak Ibu, rumah Tuhan ini paling tinggi derajatnya. Mari lihat Mika 4. Jadi jangan buat rumah Tuhan menjadi yang paling rendah. Salah Bapak Ibu. Bapak Ibu udah salah itu, udah menghina Tuhan. Karena Tuhan begitu meninggikan rumahnya. Bapak Ibu merendahkan tanpa sadar mungkin. Atau sudah sadar ya merendahkan. Hati-hati Bapak Ibu. Hanya dengan kata-kata biasa Esau menolak kesulungan, langsung disetujui Tuhan di surga. Makanya Bapak Ibu hati-hati dengan perkataan kita. Hidup dan mati dikuasai. Siapa menggemakannya, dia akan makan dari buahnya. Jadi apa yang kita gemakan? Harus kehidupan. Harus firman Kristus. Jangan firman yang lain. Mika 4. Sampai jam berapa Pak? Sampai selesai. Jam 9. Oh udah selesai. Oh udah selesai Pak. Satu ayat lagi lah. Mika 4. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan. Gunung itu berbicara apa? Pemerintahan. Jadi jangan bilang gunung-gunung. Nanti Bapak Ibu langsung pikirnya gunung-gunung. Naik gunung. Gunung itu lambang pemerintahan. Ya. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang, tapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon angeranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Siapa mau membawa damai?
ke setiap domain Bapak Ibu. Domain apa saja, termasuk domain persawitan. Karena saya lihat ini sawit semua. Gak boleh Bapak Ibu mendamaikan semua orang hanya dengan kata-kata, hanya dengan kemurahan hati. No, Bapak Ibu harus membuat damai, karena gereja ini menjadi di posisi yang tertinggi. Dia di puncak gunung-gunung. Gunung apa yang Bapak Ibu mau banggakan? Gunung BCA, gunung perbankan, gunung kesehatan, dokter. Bapak Ibu harus lebih bangga menjadi anak dalam rumah. Tapi jangan jadi anggota. Kita udah belajar tadi, harus jadi anak. Berarti harus lahir dari benih kehidupan dari seorang Bapak rohani. Maka rumah ini akan dibawa Tuhan naik. Lihat, orang dunia akan datang ke puncak gunung. Bangsa-bangsa tadi ada di bawah atau di atas? Di bawah. Yang di atas siapa? Kita. Sebagai apa? Gereja yang menjadi rumah. Seperti air mengalir. Kok bisa air mengalir dari bawah ke atas? Apa itu penyebabnya? Berarti ada power. Siapa power itu? Roh Kudus. Seluruh bumi menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Berarti siapa yang akan membawa mereka kepada kita? Roh Kudus. Benar Bapak Ibu, itu yang kami alami. Tuhan membawa banyak hal. Ya, membawa, menanyakan ini, menanyakan ini. Kenapa? Karena rumah Tuhan sudah siap. Membawa hukum. Hukum loh. Ya, di ayat berapa itu? Law. Ya. Ayat 2. Ya. Dan supaya kita beri, sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Kalau lihat bahasa Inggris itu hukum, Bapak Ibu. Hukum-hukum. Peraturan, kebenaran, hanya kita yang tahu. Bos saya bilang, kamu kok dalam sekian bulan kok bisa mencapai ini? Saya bilang, yang ini dong, ini lakukan, ini yang benar ini. Oh iya ya, katanya. Ya benar. 11 tahun sawi itu nggak dianggap apa-apa sama masyarakat di sana. Saya udah lupa namanya. Dalam hampir 1 tahun, masih 5 bulan, 6 bulan. Itu menjadi pusat perhatian banyak orang. Kenapa? Karena Tuhan memberikan hikmahnya, kecerdasan, memberikan strategi, memberikan kemampuan. Amin Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Ada yang di sini ayat yang akan agak yang harus saya sampaikan. Ayat 5. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama. Berarti tugas kita bukan untuk mengkristenkan. Makanya akhiri penginjilan-penginjilan yang pernah kita lakukan, Bapak Ibu. Karena Tuhan yang harus menyatakan dirinya, membawa kita karena kita udah siap. Kita jadi gereja. Ya, kami kaget, wali kota kami datang ke sekolah kita. Kok bisa Pak? Kami bilang, ya lengkap dengan pas pampresnya. Ini kan sekolah kecil ya menurut kita. Tapi kalau udah Tuhan yang bangun, ya saya dengar ini, wah udah. Kami kasih dia banyak kebenaran. Iya. Ayo Bapak Ibu, persiapkan diri kita untuk dipromosikan Tuhan. Karena Tuhan sudah membayar mahal atas hidup kita. Yesus mati bagi hidup kita. Dia memberikan semua yang terbaik, harga yang terbaik, pengorbanan. Dia beri Roh Kudus. Dia berikan para rasul, para nabi. Dia berikan semua pengajar, gembala, semuanya dia berikan untuk memastikan hidup kita menjadi seperti Kristus. Besok saya akan bagikan ketika orang bersentuhan dengan Kristus, dia nggak akan pernah sama lagi hidupnya. Teman-teman saya 30 tahun berikutnya, karena saya mengurung diri, Bapak Ibu perlu mengurung diri dalam rumah.
kunci dirimu. Yesus gak kemana-mana kan 30 tahun. Ada melakukan mujizat, ada mengusir setan 30 tahun. Bapak Ibu cepet-cepet kali mau mengusir setan. Setan bilang gak kayak gitu caranya, baru aku pergi. Aku perginya aku. Gak bisa sampai naik apa. Yesus hanya satu kata. Amin Bapak Ibu. 30 tahun. Tapi setelah lulus, katakan lulus. Bukan lolos. Banyak kita lolos dari rumah Tuhan dan gak kelihatan lagi. Harus lulus. Saya bersyukur bersama dengan Bapak rohani kita di Medan. Saya masuk 34 tahun. Dan banyak ujian, ya benar. Yesus 30 tahun. Berarti lebih hebat saya. Ya, 3,5 tahun dia selesaikan. Bapak Ibu gak perlu lama-lama di muka bumi. Karena kita akan masuk kepada bumi yang baru dan langit yang baru. Itu real Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Makanya Bapak Ibu selesaikan hubungan kita dengan Bapak rohani kita. Pastikan hidup kita diserbu oleh firman Kristus. Maka setiap hari hidup kita, ayat yang terakhir. Ini udah yang terakhir tadi saya bilang ya. Di kekekalan itu gak ada yang terakhir. Dia yang awal dan yang akhir. Di akhir pun dia bisa mengawali lagi. Di ayat berapa itu? Ya? Setelah itu apa? Belum saya sebut ya? Wah, udah hilang di ayatnya. Nah, ayo Bapak Ibu besok persiapkan hati lebih lagi. Bayar harganya Bapak Ibu. Tuhan suka bayar harga. Benar Bapak Ibu. Jadi saya nggak setuju firman gratis. Itu gratis kontekstualnya harus benar. Yesus memerintahkan kepada murid-murid mengatakan bencilah ayahmu, bencilah ibumu. Itu kalau secara hurufiah kan udah salah. Masa disuruh benci? Ada konteksnya. Berarti apa? Ada kasih yang harus lebih. Sampai perbandingannya itu sepertinya kita udah benci sama orang lain dibanding mencintai Yesus. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi besok Bapak Ibu persiapkan dirimu, berdoa dan minta ya firman yang hari ini bersekutu dengan firman itu Bapak Ibu. Deklarasikan, doakan ya, kalau boleh tanyakan untuk masuk lebih dalam. Jangan bertanyanya untuk makin buat sama-sama pusing. Saya pernah melihat mereka sharing kan gitu kan. Kita pengen kan internalisasi, bukan mau menambah pengetahuan. Ya kalau nggak ngerti stop. Iya benar Bapak Ibu, saya banyak yang nggak ngerti saya. Makanya setiap waktu saya baru-baru mengenal Tuhan, saya duduk paling depan. Kenapa? Saya langsung tandain yang nggak ngerti. Tanya dia. Nah kita Bapak Ibu, kita coba tanya sini, situ juga bingung, tanya sana, habis tenaganya. Akhirnya sesi berikutnya nggak bisa lagi diikuti. Nah ini jangan. Ya besok Bapak Ibu siapkan diri, ya lapar dan haus tambahkan dan mimpikan Kristus itu dinyatakan. Karena ketika dinyatakan hidup kita nggak akan pernah sama. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Terima kehidupan ini Bapak Ibu. Karena yang paling penting dari firman ini adalah hidupnya. Pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi firman itu harus membawa hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Mungkin nggak tahu kita semuanya, tapi udahlah, udah jelas semua. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita datang kepada Tuhan.